Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program acara Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Aldo Alfa Tumilaat, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami hendak disapa oleh firman-Mu. Kami mohon bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bukakanlah hati dan pikiran kami ini ya Allah, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti. Kami juga mendapatkan damai sejahtera dan dimampukan untuk memberlakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai ayat yang ke-10 yang menyatakan, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah umat yang membaca, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah istilah idealis. Istilah idealis adalah sebuah istilah yang digunakan pertama kali oleh dunia filsafat, yaitu oleh Leibniz pada awal abad ke-18. Idealis itu berarti sebuah keyakinan atau pemikiran yang dianggap benar, dan juga cita-cita tinggi untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, masing-masing manusia, masing-masing orang itu punya idealisnya masing-masing. Suatu gambaran kehidupan dengan cara berpikirnya yang menurut mereka adalah baik dan sempurna. Seperti dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini, seakan-akan ada suatu pemikiran yang sangat idealis, suatu kehidupan yang begitu indah, suatu kehidupan yang begitu sempurna yang digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab yang kita baca ini. Digambarkan serigala tinggal bersama dengan domba, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Suatu gambaran yang menurut pemikiran kita sangatlah tidak mungkin. Tapi saya melalui firman Tuhan kita saat ini menggambarkan sesuatu yang bisa saja terjadi. Mengapa bisa terjadi? Yesaya menegaskan
sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Berarti di sini Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran yang idealis ini, gambaran damai sejahtera ini bisa terjadi bila mana kita semua orang-orang atau manusia-manusia yang hidup di dalam dunia ini mengenal akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu berarti tahu akan apa yang boleh dilakukan dan Allah suka, serta apa yang tidak boleh dilakukan dan itu dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu indahnya kalau dunia tempat kita tinggal ini bisa seperti gambaran dari Yesaya. Namun itu juga kembali dalam kehidupan kita masing-masing untuk menghadirkan damai sejahtera. Tentu pertama-tama adalah kita mengenal akan Allah. Lalu bagaimana cara kita mengenal Allah? Tentu saja melalui kitab suci kita. Kita mengenal akan Allah yang begitu mengasihi dunia, sehingga Allah menghadirkan Taruk dari pangkal Isai, yaitu Yesus Kristus, yang sebentar lagi kita rayakan dalam perayaan Natal tanggal 25 Desember. Sang Raja Damai yang bisa menghadirkan suatu gambaran idealis yang sempurna, yang ketika kita melakukannya, mengenalnya, maka hati kita damai dan kemudian kita meneruskan damai sejahtera tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berarti ketika kita mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Raja Damai dan Juru Selamat kita, maka tentu saja iman itu harus dihayati dan juga kita lakukan, kita manfaatkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau tidak kita hayati dan kita tidak lakukan, maka gambaran idealis damai sejahtera itu tidak akan bisa ada dan tidak akan dapat kita rasakan. Saya ada sebuah ilustrasi tentang seorang pendeta dan seorang tukang pembuat sabun yang berjalan bersama-sama. Lalu tukang sabun itu mengatakan kepada sang pendeta, "Apa gunanya suatu agama? Lihat semua kesusahan dan kemalangan yang menimpa dunia sudah ribuan tahun. Padahal ribuan tahun agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran, mengajarkan tentang damai, mengajarkan tentang doa, melalui khotbah-khotbah dan pengajaran. Bila agama itu baik dan benar, mengapa semua itu terjadi?" Pendeta itu diam saja, tidak mengatakan apa-apa. Lalu mereka melanjutkan perjalanan sampai pendeta itu memperhatikan seorang anak bermain di dalam selokan. Lalu pendeta itu mengatakan, "Lihat, anak itu. Engkau mengatakan bahwa sabun membuat orang bersih. Tapi lihat betapa kotornya anak itu. Jadi apa gunanya sabun? Dengan semua jenis sabun di dunia ini, anak itu ternyata tetap kotor. Dan saya heran, apakah sabun itu memang efektif?" Pembuat sabun itu memprotes. Katanya, sabun tidak berguna bila tidak dimanfaatkan. Lalu pendeta itu juga mengatakan, sangat tepat. Demikian juga dengan agama. Agama tidak efektif bila tidak diterapkan dan dimanfaatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita punya gambaran idealis tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang kita kenal, kita mengimaninya,
maka akan menjadi sia-sia bila iman itu tidak kita hayati, tidak kita terapkan, dan tidak kita manfaatkan. Jadi mari dalam kehidupan kita yang sudah mengenal akan Tuhan, lakukanlah itu dalam kehidupan. Apa yang kita kenal melalui Alkitab, iman kita, terapkan itu dalam kehidupan kita. Lakukan untuk memberitakan damai sejahtera bersama. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau boleh memberikan kehidupan kami yang baik, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Mampukan kami Bapa, di dalam kehidupan iman kami juga terapkan dalam perbuatan-perbuatan serta tutur kata kami, untuk meneruskan damai sejahtera di dalam kehidupan kami bersama. Kami mau berdoa untuk kami seluruh umat Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami mau berdoa untuk seluruh gereja-gereja, secara khusus GPIB, sebagai penerus damai sejahtera di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kalau sebentar kami akan beristirahat malam, Tuhan juga menyertai dan melindungi kami. Esok pagi, Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang lebih baik, lebih segar, untuk kembali meneruskan damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur dan permohonan kami, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.